Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Pokok bahasan definisi turunan fungsi aljabar. Sebelum kita membahas materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Berikut kompetensi dasar yang harus dicapai setelah pembelajaran, yaitu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Nah, sekarang sudah siap untuk pembelajaran. Sebelumnya kita harus mengetahui definisi turunan. Apa itu turunan? Simak grafik berikut ini. Misalkan ada sebuah fungsi y sama dengan fx. Maka koordinat titik ini adalah x dan y-nya sama dengan fx. Misal kita ambil titik yang lain, misal titik ini, maka koordinat titik ini adalah x ditambah delta x. Kenapa delta x? Delta x adalah perubahan nilai x, dimana kita tahu ini adalah x, maka untuk mencapai titik ini adalah x ditambah delta x. Lalu kita substitusikan kembali ke fungsi y, maka fx-nya fx ditambah delta x. Sekarang kita menarik garis miring atau gradien ini. Kita juga buat segitiganya. Maka untuk menentukan gradien garis singgung ini, kita dapat menentukan dengan delta y dibagi delta x, di mana delta y adalah fx ditambah delta x dikurangi fx. Dari mana kita tahu? Dari grafik adalah nilai ini sampai sini adalah x ditambah delta x. Maka untuk menentukan nilai delta y ini adalah fx ditambah delta x dikurangi fx. Dan untuk sisi ini adalah delta x. Seperti yang kita tahu tadi, delta x adalah perubahan x, dimana misal dari sini sampai sini adalah x ditambah delta x, maka untuk mengetahui sisi ini adalah x ditambah delta x dikurangi x, yaitu delta x. Maka untuk mencari gradien dari ini adalah m sama dengan fx ditambah delta x dikurangi fx atau delta y dibagi delta x. Nah, kaitannya dengan turunan itu apa sih? Jadi, turunan digunakan untuk mencari gradien garis singgung tiap titik di sini. Hanya saja nilai delta x-nya sangat kecil. Nih, misal kita dekatkan lagi di sini, titik di sini, kita juga mendapat garis singgungnya. Kita bisa menghitung gradiennya dengan ini. Hanya saja nilai delta x-nya sangat kecil, yaitu mendekati 0, sehingga kita dapat mengetahui turunan itu dengan menentukan limit dari fungsi fx ditambah delta x dikurangi fx per delta x dengan delta x mendekati 0, dimana ini adalah definisi dari turunan fungsi. Dari grafik tersebut, kita dapat mengetahui bahwa turunan adalah
limit dari fx ditambah delta x dikurangi fx dibagi delta x dengan delta x mendekati 0. Turunan fungsi digunakan untuk mencari gradien garis singgung yang menyangkut kelajuan atau perubahan y terhadap perubahan x. Maka turunan kita dapat simpulkan bahwa notasi turunan ini dapat dituliskan dengan f aksen x dengan notasi Newton atau dy dx dengan notasi Leibniz. Seperti ini, kita sudah dapat definisi dari turunan fungsi melalui limit fungsi. Setelah kita dapat menentukan turunan fungsi dengan menggunakan definisi turunan fungsi, bagaimana jika ada fx sama dengan x pangkat 100, tentukan f aksen x, atau kita mencari turunan dari x pangkat 100. Apakah harus dipangkatkan 100? Mungkin terlihat susah ya. Untuk itu, kita simak cara berikut ini. Menentukan turunan fungsi menggunakan definisi turunan. Jika fx sama dengan x pangkat n dengan n merupakan bilangan asli, tentukan f aksen x. Kita jawab seperti sebelumnya, kita dapat menyelesaikan dengan substitusi dengan menggunakan definisi turunan, yaitu limit fx ditambah delta x dikurangi fx per delta x dengan delta x mendekati 0. Kita substitusi, ini x pangkat n, jadi x ditambah delta x pangkat n dikurangi x pangkat n per delta x. Kita jabarkan seperti sebelumnya dengan binomial Newton. Didapat seperti ini. Lalu kita dapat penjabarannya seperti ini. Karena delta x-nya mendekati 0, kita lihat di sini ada delta x, maka kita ganti dengan 0. Jadi nx pangkat n dikurangi 1 ditambah ini dikali 0 sama dengan 0, dan selanjutnya juga ada delta x, ini sama dengan 0, maka hasilnya nx pangkat n dikurangi 1. Ini yang kita sebut dengan aturan turunan. Sehingga jika ada fx sama dengan ax pangkat n, maka ini f aksen x ya, maka f aksen x sama dengan an x pangkat n dikurangi 1. Seperti sebelumnya yang ini, sebenarnya ini ada a-nya, hanya a ini adalah 1, jadi tidak ditulis. Jadi kalau dengan menggunakan aturan turunan, kita bisa menyimpulkan a kali n atau 1 kali n, yaitu n x pangkat n dikurangi 1. N dikurangi 1. Itu untuk mencari aturan turunan. Nah, dengan aturan turunan tersebut, kita dapat menyelesaikan soal sebelumnya, di mana jika fx sama dengan x pangkat 100, tentukan f aksen x. Jawab, pangkat yang ini kita taruh ke depan, atau dikalikan dengan 1, jadi 100, x pangkatnya kita kurangin 1. 100 dikurangi 1, jadi 100 x pangkat 99. Bagaimana dengan contoh yang lainnya? Misal ada fx sama dengan 2x pangkat 6.
kita bisa jawab turunannya adalah 2 dikali pangkatnya, 2 kali 6x, dan pangkatnya dikurangi 1. Jadi 2 kali 6, 12x pangkat 5. Sama juga selanjutnya, misal ada fx sama dengan 7x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Jawab 7 dikali pangkatnya, 7 kali 3x, 3 dikurangi 1 pangkatnya, jadi 21x pangkat 2 ditambah 3 kali 2, 6x, 2 dikurangi 1, x. Jadi f aksen x-nya sama dengan 21x kuadrat ditambah 6x. Nah, bagaimana jika ada soal fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x pangkat 100? Mungkin berdasarkan rumus yang tadi, kalian akan menjawab f aksen x sama dengan 100 kali 4x kuadrat ditambah 3x pangkat 99. Tapi, hati-hati ya dalam menyelesaikan soal ini. Kenapa? Karena untuk menyelesaikan soal berikut, kita harus mengetahui aturan rantai. Jadi, pada aturan rantai, terdapat 2 kali penurunan, yaitu penurunan pangkat fungsi dan penurunan fungsi yang dipangkatkan. Caranya, kita harus ubah menjadi fungsi komposisi. Tadi soalnya, kita misalkan U sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x, dan fx-nya U pangkat 100. Dalam aturan rantai itu berlaku sifat perkalian. Selanjutnya, kita ke soal sebelumnya, yaitu 4x kuadrat ditambah 3x pangkat 100. Nah, untuk menyelesaikannya, kita harus turunkan dulu yang ini, atau df dx-nya, d, tadi kita misalkan ininya u ya, jadi u pangkat 100 dikali turunan dari di dalam kurungnya, sehingga turunan dari U pangkat 100 itu 100 U pangkat 99 dikali turunan ini, yaitu 8x ditambah 3. Kita kalikan, jadi 100. Sebelumnya U-nya kita kembalikan lagi ke semula ya, yang ini. Jadi U-nya 4x kuadrat ditambah 3x pangkat 99 dikali 8x ditambah 3. Nah, dengan cara yang sama dengan definisi turunan itu, kita dapat mendapatkan aturan-aturan turunan seperti berikut. Misalkan f, u, v adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan di interval i. A bilangan real dapat diturunkan, maka fx sama dengan a. Maka turunannya 90. A di sini adalah bilangan real atau konstanta berapapun ya. Jadi turunannya 0. Fx sama dengan ax, turunannya adalah a. Fx sama dengan ax pangkat n, turunannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu an x pangkat n dikurangi 1. Jika ada fx sama dengan a dikali ux, maka
turunannya A U aksen X. Jika ada fx sama dengan ux ditambah atau dikurangi fx, maka masing-masing kita turunkan, atau u aksen x ditambah v aksen x. Dan jika ada fx sama dengan ux dikali vx, kita menggunakan aturan perkalian, yaitu u aksen x, nah ini kita turunkan dulu, dikali vx tetap ditambah ux dikali v aksen x. Nah, serta jika ada fx sama dengan ux dibagi vx, menggunakan aturan pembagian, yaitu u aksen x yang ini dibagi f aksen x, jadi yang di atasnya kita turunkan, di bawah tetap dikurangi, dibalik, yang di atas tetap, yang di bawah diturunkan, dibagi fx, dibagi vx, dibagi vx dikuadratkan. Demikian aturan turunan fungsi aljabar.